Oke, kali ini kita bakal bedah sebuah proposal bisnis yang jujur aja keren banget. Ini bukan cuma soal jualan produk loh, tapi tentang membangun sebuah ekosistem. Namanya Keroyokan Multi Semesta. Intinya, mereka mau mengubah cara kita mengapresiasi seniman lokal lewat sebuah card game. Penasaran? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Kita mulai dengan kutipan yang powerful ini langsung dari proposal mereka. Wah, dalam banget ya. Kalimat ini langsung nunjukin jantung dari proyek ini. Ini bukan soal kartu, tapi soal manusianya, soal senimannya. Gimana caranya karya digital mereka itu bisa jadi sesuatu yang nyata, yang punya nilai. Oke, ini agenda kita. Pertama, kita lihat misinya buat para seniman. Terus, kita bedah card game-nya. Lanjut ke target pasarnya, gimana mesin bisnisnya jalan, dan terakhir, tentu aja soal duitnya. Simpel kan? Sip, kita mulai dari yang paling fundamental. Setiap ide bisnis yang bagus itu kan pasti berawal dari kenapanya. Nah, jadi sebenarnya masalah apa sih yang mau diselesain sama Keroyokan Multi Semesta ini? Nah, ini dia masalah utamanya. Di Indonesia tuh banyak banget seniman lokal yang karyanya gila, keren-keren. Tapi sayangnya seringkali karya mereka itu cuma mentok di layar HP atau laptop kita. Susah banget buat mereka buat ngubah karya digital itu jadi produk fisik yang bisa dikoleksi, dipegang, dan yang paling penting, jadi duit. Dan inilah solusi yang mereka tawarkan. Visi besarnya atau mereka sebut tujuan mulia, itu ada dua. Satu, jadi sumber penghasilan buat para seniman. Dua, jadi media promosi buat karya-karya mereka. Jadi jelas ya, ini bukan cuma soal jualan kartu. Ini soal ngebangun karir seniman. Oke, kenapanya udah jelas. Sekarang pertanyaannya, apanya? Solusinya apa? Uniknya, solusi mereka itu bukan aplikasi atau platform digital lagi, tapi sesuatu yang bisa kita pegang. Sesuatu yang nyata. Yap, sebuah permainan kartu kolaboratif. Dan jangan salah, ini bukan card game abal-abal. Coba lihat spesifikasinya deh. Ukurannya standar TCG internasional, bahannya tebal, artboard 310 GSM, finishingnya juga premium banget, ada spot UV biar gambarnya kinclong, ada laminasi matte. Bahkan kartu langkahnya pakai hologram foil. Ini nunjukin kalau mereka serius banget bikin produk yang berkualitas. Nah, ini nih yang bikin gameplaynya unik. Mereka punya mekanik namanya Zone Spell. Gampangnya gini, setiap ada event baru, mereka rilis satu kartu Zone Spell baru. Kartu ini bakal ngubah aturan main buat semua pemain. Jadi permainannya bakal terus berubah, dinamis, dan gak ngebosenin sama sekali. Cerdas banget kan? Ini cara Jitu buat ngikat produknya langsung ke komunitas. Lihat deh, mereka juga udah mikirin gimana cara jualannya. Nggak cuma satu jenis produk. Ada starter pack buat yang baru mau coba, booster pack buat nambahin koleksi, bahkan ada kolektor box yang isinya lebih premium buat para kolektor sejati. Dan yang spesial, event pack yang cuma bisa didapatin di acara-acara tertentu. Ini nunjukin kalau mereka benar-benar mikirin semua tipe pembeli. Produknya udah keren. Sekarang pertanyaannya, siapa yang mau beli? Di bagian ini kita lihat gimana mereka ngebidik pasarnya. Oke, kita lihat potensi pasarnya. Angkanya gede loh. Total pasarnya atau TAM-nya itu bisa lebih dari 5 juta orang, ini para pecinta pop culture di Indonesia. Terus mereka kerucutin lagi ke SAM, pasar yang bisa mereka jangkau, sekitar 0,5–1 juta orang. Nah, target awal mereka yang paling realistis atau SOM-nya itu sekitar 1.000–5.000 orang. Ini adalah langkah awal yang sangat fokus dan terukur. Jadi, siapa sih target utama mereka ini? Ini bukan cuma soal umur 15–35 tahun ya. Coba bayangin, ini adalah orang-orang yang emang suka banget sama ilustrasi, game, dan kultur pop. Mereka tuh tipe yang aktif beli merchandise kayak stiker atau art print. Mereka juga sering datang ke event komunitas, art fair, atau Comic-Con. Dan yang paling penting, mereka punya keinginan tulus buat dukung kreator lokal. Ini bukan sekedar pembeli, ini adalah calon fans sejati. Dan disinilah letak kejeniusannya. Posisi mereka di pasar itu jelas banget. Mereka bukan sekedar permainan kartu baru. Mereka adalah sebuah platform komunitas kolaboratif. Ingat ini, setiap kartu adalah panggung promosi untuk satu seniman. Itu dia, game changer-nya. Oke, idenya dapat, pasarnya jelas. Terus, gimana cara kerjanya? Gimana mesin di balik Multi Semesta ini berputar? Yuk, kita lihat. Nah, ini alurnya. Dan ini keren banget, karena jadi sebuah siklus yang sehat. Pertama, mereka buka pendaftaran buat para seniman. Para seniman kirim karya, terus tim Keroyokan ngadain kurasi. Karya yang terpilih dijadiin kartu, lengkap dengan kredit buat senimannya. Nggak cuma itu, 3 desain terbaik dibeli langsung buat dijadiin merchandise. Dan yang paling penting, keuntungan dari penjualan dipakai buat modalin siklus berikutnya. Benar-benar sebuah ekosistem yang saling menghidupi. Strategi pemasarannya juga lengkap, dibagi jadi 4 pilar.
Buat brand awareness, mereka bakal genjot di sosial media dan kolaborasi bareng seniman. Buat distribusi, jualan online dan buka booth di event-event. Buat promosi, mereka gandeng konten kreator buat review. Dan yang terakhir, buat loyalitas, mereka bakal aktifin komunitas online dan ngadain turnamen rutin. Komplit banget! Oke, kita sampai di bagian akhir. Bagian yang paling krusial dalam proposal bisnis manapun. Duit. Pertanyaannya, apakah semua ide kreatif ini masuk akal secara finansial? Jadi, berapa modal yang mereka butuhkan untuk memulai ini semua? Jawabannya, 15 juta rupiah. Angka ini mereka ajukan untuk sebuah program kewirausahaan. Dan 15 juta ini bukan cuma angka ya, ini adalah bensin pertama untuk menyalakan mesin ekosistem yang udah kita bahas dari tadi. Terus, 15 juta itu buat apa aja? Nah, alokasinya ini menarik. Lihat, porsi paling gede, 35%, itu langsung buat produksi kartu. Tapi yang lebih penting, lihat deh, 18% itu dialokasikan khusus buat membeli karya seniman. Ini bukti nyata kalau mereka nggak cuma omong kosong soal mendukung seniman, komitmen mereka kelihatan jelas di sini. Nah, ini soal proyeksi keuntungan. Mereka realistis. Di tahap awal, keuntungan bersihnya mungkin sekitar 1,2 juta. Dan strategi mereka, semua keuntungan itu diputar lagi, diinvestasikan kembali buat produksi berikutnya. Nggak ada yang diambil. Baru di tahap pertumbuhan nanti, mereka proyeksikan bisa dapat profit bersih sekitar 5 juta rupiah per kali event. Ini strategi main panjang, bukan cari untung cepat. Jadi, sebagai penutup, mari kita kembali ke pertanyaan besar ini. Mungkinkah setumpuk kartu bisa membangun kembali sebuah ekosistem kreatif? Proyek Kroyokan Multisemesta ini jelas lebih dari sekedar jualan kartu. Ini adalah sebuah pertaruhan, sebuah keyakinan pada kekuatan kolaborasi dan komunitas. Jadi pertanyaannya mungkin bukan lagi apakah ini ide yang bagus, tapi seberapa besar dampak yang bisa dihasilkannya.